Nah, teman-teman semua, sekarang coba kita fokus. Kira-kira apa sih yang spesifiknya gitu yang harus kita tanam ke dalam jiwa anak, yang tidak hanya kita tanam ketika dia dewasa, tapi justru semenjak dia dalam kandungan gitu ya. Bagaimana sih penerimaan kita terhadap anak, bagaimana penghargaan kita terhadap anak, itu semua akan sangat berpengaruh kepada jiwa anak ketika dia sudah dewasa. Makanya ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, sekali lagi tidak hanya berbicara pendidikan ketika setelah anak itu mulai sekolah, tapi justru ketika semenjak dalam kandungan pun itu bagian dari kita harus memberikan pendidikan kepada anak kita. Nah, yang pertama teman-teman semua, aspek yang harus coba kita mulai soroti gitu ya, tentang aspek problem solving atau dan juga kemandirian ya. Nah, maka treatment yang harus kita lakukan ketika misalkan anak di usia misalkan usia di bawah 7 tahun gitu ya, 7 sampai 8 sampai 14 tahun, lalu 15 sampai 21 tahun gitu ya. Karena kan kalau dalam aspek pendidikan Islam itu kan dibagi 3 ya, usia-usia rentan pendidikan itu. Bagaimana usia 0 sampai 7 tahun itu bagi kita memberikan kasih sayang penuh kepada anak, lalu usia 8 sampai 14 tahun itu memberikan aturan-aturan yang cukup ketat, lalu usia yang 15 sampai 21 tahun bagaimana kita menjadikannya teman diskusi, teman bertukar pikiran, sahabatnya gitu ya, teman dekatnya dan sebagainya. Nah, tapi dari kesemua step umur itu, aspek psikologis ini yang harus kita berikan kepada anak. Aspek pertama yaitu problem solving dan kemandirian. Kita harus menjadikan anak itu bagaimana sih dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, lalu dia pun bisa melatih kemandiriannya. Maka treatment yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan kesempatan si anak untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Jadi jangan sampai dikit-dikit orang tua itu membantu anak gitu ya, dikit-dikit serba diambilkan, lalu tidak percaya kepada anak gitu ya ketika dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri dan sebagainya. Misalkan ketika tadi ya sudah saya contohkan sebenarnya di awal tentang ketika anak itu menyelesaikan masalahnya ketika berebut mainan dengan temannya, itu kan bagaimana kita melatih si anak itu untuk mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, maka ketika misalkan orang tua memberikan itu ketika si anak di usia tadi ya 3 rentang usia tadi, maka dia akan mulai berani mengambil keputusannya dan tidak ragu dengan dirinya sendiri. Karena sekali lagi banyak ya anak itu dia malah ragu dengan dirinya sendiri, malah kalau misalkan setelah kuliah itu justru dia merasa salah jurusan karena memang dia tidak dilatih atau tidak diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk memilih gitu ya, untuk memilih berani mengambil pilihannya sendiri. Aspek yang kedua adalah aspek motivasi dan percaya diri. Treatment yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mendorong anak atau memotivasinya agar terus tumbuh gitu ya. Jadi bagaimana kita ketika si anak misalkan ketika dia belajar berjalan, ayo nak kamu bisa. Nah, itu kan aspek motivasi ya. Jadi kita ketika misalkan si anak menerima itu, dia pun akan mencoba lagi hal yang baru, mencoba lagi untuk terus lebih baik lagi dan sebagainya. Makanya ketika pun si anak ya misalkan ada di usia sekitar TK atau SD ya, misalkan dia itu sedang menunjukkan nilainya yang 7 gitu ya. Nah, maka yang harus dilakukan orang tua bagaimana sih bisa tetap memotivasinya, ayo nak kamu masih bisa loh nilainya 8, kamu bisa loh nilainya 9 dan sebagainya, sehingga si anak itu akan lebih terdorong lagi untuk bisa lebih bersemangat untuk mencapai yang dia inginkan gitu ya. Maka yang hasilnya gitu ya, anak itu akan memiliki motivasi yang tinggi dan selalu ingin mencapai sesuatu. Nah, yang ketiga teman-teman semua yang harus dikembangkan dari anak adalah tentang harga dirinya. Harga diri itu kan adalah sebuah penghargaan individu terhadap dirinya sendiri. Nah, dan ini dibangun harus dari semenjak si anak ini sekali lagi ketika di usia pendidikan masa dalam kandungan tentunya ya. Jadi ketika misalkan dalam kandungan itu seorang ibu atau ayah itu bicara, Masya Allah nak, kamu itu adalah anak ibu ayah yang sangat berharga, kamu ini adalah ciptaan Allah yang luar biasa, kami sangat bahagia. Nah, itu akan memupuk rasa harga diri anak terhadap dirinya sendiri, sehingga ketika dia memandang dirinya kepada orang lain, dia merasa dia punya nilai.
Nah, inilah pentingnya sebuah harga diri. Dan yang harus treatment yang harus kita lakukan kepada anak ketika ingin memiliki harga diri yang tinggi, dia harus diapresiasi, dia harus didukung capaiannya gitu ya, sekecil apapun. Meskipun dia misalkan ketika belajar melangkah, lalu ketika misalkan bisa membereskan mainannya sendiri dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang remeh-temeh seperti itu jangan diremehkan. Misalkan, alah dulu aja ibu bisa lebih dari kamu, alah ayah aja dulu gak seburu kamu. Nah, hal ini justru akan membuat harga dirinya itu menjadi rendah atau rendah diri gitu ya. Akibatnya kalau misalkan kita justru tidak mengapresiasi apapun yang menjadi capaiannya, di kemudian hari dia tidak akan mengulanginya lagi ketika dia mendapatkan capaian yang dia dapatkan. Jadi kalau misalkan dia dapat nilai 7 misalkan, lalu alah kamu tuh gitu aja bangga gitu ya. Nah, akhirnya dia males ke depannya gitu ya. Ngapain ngomong ke ibu bapak gitu ya, gak percuma, orang gak suka dihargain kok misalkan, atau dan sebagainya lah. Atau kadang gini lah teman-teman semua, kalau misalkan kita pengen tahu rasanya penghargaan itu, coba nih ya para ibu masak. Lalu ternyata si suaminya itu tidak menghargai sama sekali. Bahkan alah ini kok keasinan banget sih, ya, malah merendahkan, malah tidak memuji dan sebagainya, meskipun makanannya enak gitu ya, malah diem aja. Itu kan membuat kita, kok suami saya ngedumel gitu ya, kok suami saya tuh nggak memuji saya, kenapa sih, dan sebagainya. Nah, itulah bentuk rasa penghargaan atau pentingnya penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh anak gitu ya. Jadi penting sekali untuk membangun rasa penghargaannya supaya nanti dia bisa menghargai dirinya sendiri, dia merasa percaya diri dengan dirinya, dia merasa bahwa dia memiliki kemampuan, dia merasa identitas lainnya lah yang membuat dirinya merasa berharga gitu ya. Makanya kenapa ada orang yang rendah diri, merasa dia tuh alah saya itu bukan siapa-siapa, alah saya itu gak bisa apa-apa dan sebagainya, karena memang dipupuk semenjak kecil itu tidak ada rasa penghargaan dari kedua orang tuanya terutama gitu ya. Karena kita sepakat di awal bahwa pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang paling utama dan yang harus diutamakan. Nah, yang selanjutnya, aspek selanjutnya adalah konsep diri. Konsep diri itu adalah bagaimana si anak itu menggambarkan dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan kita gitu ya, ketika mendidik anak itu dari mulai sekarang itu kita harus coba menyampaikan kepada anak bahwa kamu itu anak yang hebat, anak yang cerdas, bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang biasanya dilakukan, kamu itu anak yang bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan gini ya, ada misalkan si anak itu tidak bisa PR matematikanya, atau misalkan si anak itu melakukan sesuatu kesalahan lah. Nah, kadang-kadang kan diberikan labelingnya apa, misalkan kamu itu anak bodoh, kamu itu emang nakal, kamu tuh dan sebagainya gitu ya. Sehingga itu yang dibentuk, konsep diri itu yang dibentuk oleh anak. Makanya jangan heran kalau misalkan ternyata si anak merasa tidak mampu terus menerus gitu ya, dia nggak mau belajar, dia malas dan sebagainya. Maka coba refleksikan, kira-kira selama ini kita sebagai orang tua melabel dia itu seperti apa? Apakah kita melabelnya hal yang baik, misalkan kamu anak yang cerdas, kamu anak yang solih, kamu anak yang bertanggung jawab dan sebagainya, atau justru sebaliknya, malah kita lebih sering melabelnya dengan hal-hal yang justru tidak diinginkan oleh anak, atau malah bahkan sesuatu yang bisa direkam oleh otaknya, oh iya saya ini pemalas, oh iya saya ini nakal, oh iya saya ini bodoh dan sebagainya. Nah, makanya sekali lagi penting orang tua untuk mengenalkan konsep dirinya, mengenalkan pribadi anak dan mengarahkannya bagaimana sih dia itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhirnya yang terjadi ketika dia memiliki konsep diri yang baik, dia akan memiliki kepercayaan diri, atau dia lebih percaya dengan dirinya sendiri ketika melakukan sesuatu, tidak mudah tergantung dengan orang lain. Dia merasa percaya dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya dan sebagainya. Karena kan banyak sekali ya kejadian-kejadian anak itu nggak percaya dengan dirinya sendiri ketika ingin melakukan sesuatu. Nah, yang aspek psikologis lainnya yang harus didapatkan oleh anak adalah bagaimana cara mengelola emosi. Makanya penting sekali nih teman-teman semua, orang tua pun harus coba selesai dulu tentang mengelola emosinya, karena memang bukan hal yang mudah ya ketika mendidik anak itu. Kita benar-benar diuji kesabarannya, kita diuji ketahanannya, kita diuji untuk menghadapi berbagai rutinitas gitu ya. Lalu kita bagaimana kita untuk bisa
lelahnya ibaratnya ya, sudah lelah bekerja, lalu kita juga harus mendidik anak dan sebagainya, akhirnya kita harus membagi waktu dan sebagainya, itu kan bukan hal yang mudah ya. Sehingga kita perlu untuk mengelola emosi kita dengan sebaik-baiknya, karena ada kan istilahnya itu children see, children do. Apa yang anak lihat, itulah yang anak lakukan. Makanya kalau misalkan ternyata di keseharian ya, ternyata dia melihat orang tuanya itu emosinya itu gak stabil atau suka marah-marah, dia itu cenderung reaktif menghadapi sesuatu, tidak tenang, bahkan suka marah-marah gitu ya, dan sebagainya, maka anak pun akan melihat, akan mengobservasi, memasukkan informasi itu ke dalam pikirannya gitu ya. Oh ternyata marah itu begini, oh ternyata ketika menghadapi sesuatu itu harusnya seperti ini gitu ya, seperti orang tua saya yang marah-marah dan sebagainya. Jadi anak itu ketika melihat, dia akan melakukan di kemudian hari. Makanya jangan heran ketika ternyata kita melihat anak kita itu kok marah-marah terus, anak-anak kita tuh kok teriak-teriak terus, anak-anak kita tuh kok begini begitu ya, masalah-masalah psikologis lainnya, karena memang mungkin ya apa yang orang tua contohkan selama ini lebih banyak hal-hal yang menunjukkan hal-hal yang negatif. Nah makanya nih orang tua dari mulai sekarang coba kenali emosi gitu ya, apa yang emosi rasakan. Jangan juga memasukkan atau ketika misalkan ada masalah di luar, kita mengambil itu di rumah kita. Karena kita lelah di luar, akhirnya kita menjadikan anak itu sebagai pelampiasan emosi kita. Nah ini hal-hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam pendidikan gitu ya. Nah kita pun harus memberi contoh kepada anak supaya apa? Anak bisa lebih stabil emosinya. Kita kenalkan emosinya nih, Dek. Oh kamu marah ya, Dek ya? Oh kamu lagi seneng ya, Dek ya? Oh kamu lagi bete ya, Dek ya? Nah kita kenalkan dengan ekspresi anak yang diberikan oleh anak gitu ya, kita mengenalkan. Oh kamu lagi sedih, oh kamu lagi kecewa, kamu lagi gak mood dan sebagainya gitu ya, sehingga kita bisa mengarahkan dan anak pun bisa mengenali emosinya dan bagaimana cara mengelolanya. Nah ini pentingnya orang tua untuk mengenalkan tentang emosi ini, tapi tentu saja kestabilan emosi orang tua itu yang sangat paling penting diperlukan sekali.